Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita sampai dalam satu bab pembahasan yang sangat penting sekali, yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu as-sabru wa manzilatuhu fil aqidah, kesabaran dan kedudukannya di dalam akidah. Maka ketahuilah jemaah sekalian, sabar itu adalah bagian yang sangat penting dalam akidah dan keimanan seorang muslim. Dan Allah telah menyebutkan tentang kesabaran dalam Al-Quran, sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, pada 90 ayat. Saking pentingnya permasalahan sabar ini, diulang-ulang, diingatkan terus sampai 90 kali di dalam Al-Quran. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, as-sabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya yang panas, seperti matahari bercahaya dan panas. Artinya jemaah sekalian, sabar itu memang berat, tapi di balik kesabaran ada kebaikan. Dan kebaikan terbesar dari kesabaran adalah hidayah. Sebagaimana insyaallah nanti akan kita sebutkan ayat yang khusus berbicara tentang itu. Sehingga sabar disebut cahaya. Maksudnya cahaya hidayah. Namun cahayanya disertai dengan panas. Karena sabar itu memang tidak mudah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Muslim. Sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, wajadna khaira aishina bisabr. Kami dapati sebaik-baik kehidupan kami dengan kesabaran. Athar ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah berkata, inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sesungguhnya kedudukan sabar dalam keimanan seperti kedudukan kepala bagi jasad. Tsumma rafa'a sautahu wa qala, kemudian beliau lebih meninggikan suaranya dan beliau berkata, ala innahu la imana liman la sabara lahu. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki kesabaran.
Karena jasad tidak mungkin hidup tanpa kepala. Begitulah perumpamaan sabar dalam keimanan, bagaikan kepala bagi jasad kita. Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr." Tidaklah seseorang diberikan satu anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Artinya, orang yang Allah berikan kesabaran berarti Allah telah menganugerahkan kepadanya satu nikmat yang besar. Lalu apa pengertian sabar jemaah sekalian? Secara bahasa, sabar itu artinya habsun wa man'un. Menahan dan mencegah. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat yang dimaksud dengan sabar adalah habsun nafsi anil jaza' wa habsul lisan anit tasyakki wat tasakhut wa habsul jawarih an latamil khudud wa syakkil juyub. Menahan diri kita dari sifat al-jaza. Al-jaza itu adalah berprasangka buruk kepada Allah ketika ditimpa musibah. Dan mencegah lisan kita dari kata-kata pengeluhan dan kemarahan ketika ditimpa musibah. Dan menahan anggota tubuh kita dari menyakiti diri sendiri, menampar-nampar pipi, seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah, dan merobek-robek pakaian. Inilah jemaah sekalian pengertian sabar. Kalau kita lebih sederhanakan, sabar itu adalah menahan diri kita dari perbuatan dosa. Itulah hakikat sabar. Dan Syekh menjelaskan, sabar itu kita butuhkan dalam 3 keadaan. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam melakukan sholat, puasa, zakat, haji. Ini membutuhkan kesabaran. Dan betapa banyak orang yang tidak sabar dalam mengamalkannya, sehingga dia tidak lagi melakukannya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan apa yang Allah haramkan. Sabar dari perbuatan yang haram. Ini juga butuh kesabaran. Yaitu sabar dalam mencegah hawa nafsu kita yang selalu menyuruh kita berbuat dosa. Ditambah lagi dengan bisikan-bisikan setan, baik setan manusia maupun setan jin. Maka perlu kesabaran. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah berupa musibah. Hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Maka perlu kesabaran. Inilah 3 keadaan yang kita padanya membutuhkan kesabaran. Jadi seseorang tidak bisa menjalankan perintah Allah kecuali dia harus sabar. Sabar dalam mengamalkannya. Seseorang tidak bisa menjauhi larangan Allah kecuali dia harus sabar. Sabar dalam meninggalkannya. Kemudian sabar dalam menghadapi berbagai macam musibah. Keutamaan sabar ini jemaah sekalian sangat besar. Keutamaan terbesarnya adalah sabar merupakan pintu hidayah. Makanya sering kita lihat orang yang ditimpa musibah
Lalu dia bersabar, setelah itu dia dapat hidayah. Bahkan mungkin dia sebelum ditimpa musibah bergelimang maksiat. Maka ketika dia ditimpa musibah, dia pun sabar sehingga Allah berikan hidayah kepadanya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat At-Taghabun ayat ke-11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya mengimani musibah itu takdir Allah dan dia hadapi dengan kesabaran, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Sebagaimana diterangkan para ulama salaf, Syekh menyebutkan Alqamah berkata, Alqamah adalah ulama dari generasi tabi'in. Huwa rajul tusibul musibah faya'lam annaha min indillahi fayarda wa yusallim. Maksud ayat ini, yaitu surat At-Taghabun ayat ke-11 tadi, tentang orang yang ditimpa musibah, maka dia pun mengetahui, yaitu dia meyakini bahwa musibah itu datangnya dari sisi Allah, maksudnya takdir Allah. Maka dia pun ridha dan dia berserah diri kepada Allah. Dia ridha dengan perbuatan Allah atasnya dan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia hadapi sesuai dengan syariat Allah. Artinya dia bersabar. Maka Allah berikan hidayah kepadanya. Berkata ulama yang lainnya tentang makna ayat ini, ayman asabathu musibatun fa'alima annaha biqadarillah fasabara wahtasaba wastaslama liqada'illahi. Yaitu orang yang ditimpa musibah, maka dia mengetahui, yaitu dia meyakini berdasarkan ilmu bahwa musibah itu terjadi dengan takdir Allah. Maka dia hadapi dengan kesabaran dan mengharapkan pahala, serta dia berserah diri terhadap ketentuan Allah. Maka hadallahu qalbahu, Allah pun memberikan hidayah kepada hatinya. Wa awwadahu amma fatahu minad dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan sadiqan. Dan Allah gantikan untuknya, yaitu apa yang hilang dari kenikmatan dunia karena musibah tersebut, Allah gantikan dengan hidayah dan keyakinan yang benar di dalam hatinya. Wa qad yukhlifu alaihi ma kana akhadha minhu. Dan bisa jadi pula Allah gantikan di dunia, yaitu kenikmatan dunia yang hilang darinya, Allah gantikan dengan yang lebih baik daripada yang telah Allah ambil darinya. Jadi ini makna ayat. Orang yang bersabar menghadapi musibah yang menimpanya karena dia meyakini itu perbuatan Allah. Allah yang menakdirkan musibah itu terjadi, dan dia mengharapkan pahala dari musibah tersebut, yaitu dia harapkan kepada Allah dan dia tunduk terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka hasilnya Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Namun di sini juga dikatakan, bisa saja Allah tambah lagi dengan kenikmatan dunia yang lebih bagus, yang lebih baik. Sebagaimana dalam kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha
ketika wafat suaminya. Kalau kita baca jemaah sekalian, kisah suami istri ini, Abu Salamah dan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma, itu luar biasa. Suami istri yang berhijrah bersama. Sebelum ada perintah berhijrah ke kota Madinah, mereka sudah duluan berhijrah ke negeri Habasyah. Bahkan 2 kali berhijrah ke negeri Habasyah. Jadi luar biasa kebersamaan mereka, perjuangan mereka. Dan sempat terpisahkan antara mereka. Kemudian Allah satukan kembali. Sampai akhirnya ketika kaum muslimin sudah berhijrah ke kota Madinah, mereka pun menyusul ke kota Madinah. Setelah melewati perjalanan panjang, perjuangan bersama, penderitaan bersama, sudah hidup tenang di kota Madinah, di negeri kaum muslimin, beribadah dengan tenang, suaminya wafat. Luar biasa kesedihan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya doa. Kalau dia membaca doa itu, kata Nabi SAW, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ketika itu Ummu Salamah merasa heran. Beliau sempat bertanya-tanya, apa iya ada yang lebih baik daripada suamiku? Kenapa beliau berkata seperti itu jamaah sekalian? Karena wanita di masa salaf tidak mengenal kecuali suaminya. Dia tidak mengenal laki-laki lain kecuali suaminya. Makanya ada kisah seorang wanita tiba-tiba minta cerai dari suaminya. Kenapa? Karena selama menikah, suatu hari dia baru menyadari ternyata suaminya yang paling jelek. Kenapa jemaah sekalian? Dia nggak sengaja. Bukan dia sengaja. Dia nggak sengaja melihat suaminya berjalan bersama Rasulullah SAW dan para sahabat. Dia baru sadari suaminya yang paling jelek. Ini kondisi wanita di masa sahabat. Mereka tidak mengenal laki-laki lain, tidak tahu wajah laki-laki lain, tidak tahu perangai laki-laki lain, kecuali suaminya. Sehingga Ummu Salamah mengatakan, apa iya ada yang lebih baik daripada suami saya? Karena Nabi SAW mengatakan, bacalah doa ini, nanti Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ummu Salamah merasa heran. Apa iya ada yang lebih baik daripada suami saya? Mungkin ini berbeda dengan banyak wanita zaman sekarang. Setiap hari lihat video ikhwan. Setiap hari buka Facebook ikhwan. Begitu pula sebaliknya. Ikhwan membuka akun-akun akhwat, melihat video-video mereka. Ini tidak sesuai dengan ajaran yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Beliau merasa heran, apa iya ada yang lebih baik daripada suami saya? Maka beliau pun membaca doa ini, karena itu ajaran Nabi SAW, walaupun masih dalam keheranan. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pertama yang dibaca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Artinya, ya Allah berikanlah pahala dalam musibahku dan gantikan untukku yang lebih baik darinya. Dan ini juga adalah dalil tentang ihtisab tadi, mengharap pahala. Mengharap pahala dari musibah yang menimpa kita. Maka jemaah sekalian, selesai masa iddah beliau, langsung dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya beliau tidak sampai berkhayal untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu beliau meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada suaminya, tapi dia tidak sampai berkeinginan dinikahi oleh Rasulullah SAW
Karena itu adalah nikmat yang sangat besar. Karena itu adalah nikmat yang sangat besar. Jadi ini contoh bagaimana Allah menggantikan dengan yang lebih baik daripada sesuatu yang hilang dari kita. Tapi ibu-ibu jangan berharap suaminya cepat mati ya, supaya digantikan dengan yang lebih baik. Tapi berharaplah suami menjadi lebih baik. Jadi ini diantara faidah musibah, bukan hanya penggantian dalam bentuk hidayah. Ini tentu penggantian yang terbesar dari musibah, dari sesuatu yang hilang pada diri kita. Melainkan juga ada penggantian di dunia ini berupa nikmat dunia. Berkata Sa'id bin Jubair, imam besar dari generasi tabi'in, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Makna ayat, barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Yakni yastarji wa yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya adalah dia mengucapkan istirja saat ditimpa musibah, yaitu dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bagian dari kesabaran dan keimanan kepada takdir, mengucapkan kalimat ini, dan kalimat ini akan membantu kita lebih meringankan musibah yang menimpa kita. Syekh menyebutkan dari ayat ini kita bisa memetik 3 pelajaran. Dari surat At-Taghabun ayat ke-11. Pelajaran yang pertama, dalilun ala annal a'mal minal iman. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwasannya amalan bagian dari keimanan. Karena ayat mengatakan wa may yu'min billahi, barang siapa beriman kepada Allah. Ternyata diartikan, ditafsirkan oleh para ulama salaf, barang siapa yang bersabar. Barang siapa yang bersabar menghadapi musibah. Berarti amalan dan sabar termasuk amalan bagian dari keimanan. Dan ini perlu ditegaskan karena agar kita memperbanyak amal soleh untuk menguatkan iman, dan agar kita menjauhi maksiat, karena maksiat melemahkan iman. Itu konsekuensinya. Kalau amalan bagian dari keimanan, berarti amal soleh akan menambah keimanan, dan amal buruk akan mengurangi keimanan. Ini akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan di sini ada akidah yang menyimpang, yaitu akidah murji'ah. Murji'ah, mereka disebut murji'ah dari kata irja, yang artinya takhir. Maknanya adalah yuakhirunal a'mal anil iman. Mereka mengakhirkan amalan dari keimanan. Maksudnya, mereka menganggap amalan bukan bagian dari keimanan. Makanya mereka disebut murji'ah. Dan ini sangat berbahaya. Jadi, kalau begitu, sama saja orang yang rajin beramal soleh dan orang yang suka berbuat maksiat. Imannya sama. Beramal soleh nggak menambah iman. Berbuat maksiat nggak usah khawatir, nggak mengurangi iman. Ini bahaya pemahaman murji'ah. Maka, ini adalah dalil keyakinan ahli sunnah, amalan bagian dari keimanan. Sehingga iman bertambah karena amal-amal soleh dan berkurang karena amal-amal buruk. Pelajaran yang kedua, wa ala anna sabra sababun lihidayatil qulub. Bahwa sabar itu adalah sebab
hati mendapatkan hidayah. Dan pokok daripada hidayah adalah hidayah untuk hati. Karena hati adalah raja yang memerintah semua anggota tubuh kita. Kalau hati kita baik, maka baik seluruh anggota tubuh kita. Begitu pula sebaliknya. Pelajaran yang ketiga, wa annal mu'min yahtaju ila sabri fi kullil mawaqif. Bahwasannya seorang mukmin membutuhkan kesabaran dalam semua keadaan. Termasuk dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Membutuhkan kesabaran. Termasuk yang diingatkan oleh Syekh, kesabaran sangat besar kebutuhan kita terhadapnya ketika kita berdakwah. Karena tatkala kita berdakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, akan banyak orang yang menentang. Dan itu sunnatullah. Itu sudah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mesti ada yang menentang dakwah kita. Jadi, jangan ada yang bertanya, gimana berdakwah kepada ibu saya, orang tua saya, atau berdakwah kepada keluarga, dan mereka tidak marah, mereka tidak tersinggung. Yang penting kita sampaikan dengan cara yang baik. Kemarahan manusia, walaupun orang tua kita, mungkin saja terjadi, atau dari siapapun itu. Mesti ada yang marah. Karena jemaah sekalian, jangankan kita, Nabi Muhammad SAW, kurang apa akhlak beliau? Kurang baik bagaimana lagi tutur kata beliau? Kurang apa ilmu dan kefasihan beliau berbicara? Tapi beliau yang paling ditentang dan dimusuhi oleh orang-orang kafir. Sampai hari ini, beliau sudah wafat pun musuhnya masih banyak. Orang yang membenci beliau masih banyak. Jadi nggak mungkin kita tatkala berdakwah semua orang menerima, semua orang menyukai, nggak mungkin. Mesti ada yang menentang. Maka kita perlu kesabaran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah. Maksudnya jika perlu didebat dengan cara yang terbaik. Kemudian Allah jelaskan, "Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Allah lebih mengetahui siapa yang mendapatkan hidayah. Artinya, ada yang menerima dakwah kita, ada pula yang menentang dakwah kita. Jadi perlu hadapi dengan kesabaran. Surat An-Nahl ayat 125. Kemudian sampai pada surat An-Nahl ayat 127, ini masih dalam perintah, masih dalam konteks perintah berdakwah. Allah menegaskan, wasbir, dan bersabarlah. Wa ma sabruka illa billah, dan tidaklah kesabaranmu kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua amal ibadah kita termasuk sabar, kita butuh pertolongan Allah. Begitu pula nasihat Luqman terhadap anaknya, sebagaimana Allah sebutkan di surat Luqman ayat ke-17. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah salat, perintahkanlah kepada yang ma'ruf, dan laranglah kemungkaran, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Perhatikan, setelah beliau memerintah anaknya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, beliau memerintahkan anaknya untuk bersabar. Karena kalau seseorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mesti ada yang menentang. Sesungguhnya yang demikian itu
termasuk hal yang diwajibkan. Surat Luqman ayat ke-17. Jadi, tatkala kita berdakwah, kesabaran itu lebih dibutuhkan. Kemudian jemaah sekalian, Nabi SAW mengingatkan kita, hilangnya kesabaran seseorang termasuk kekufuran. Namun kufur kecil, tidak sampai tingkat kufur besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani fin nasi huma bihim kufrun." Ada dua perangai pada manusia yang dengannya mereka telah melakukan kekufuran. Apa itu? At-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit. Mencela nasab. Apakah nasabnya diri sendiri atau nasab orang lain? Dan meratapi mayit. Meratapi mayit artinya nggak sabar ketika ditimpa musibah. Meratapi mayit artinya tidak sabar ketika ditimpa musibah. Contoh meratapi mayit itu bagaimana? Menangis dengan suara keras. Berarti menangis dengan suara pelan boleh. Dan itu bagian dari rahmat kasih sayang kita kepada yang wafat. Rasulullah SAW pun menangis saat wafat Ibrahim, putra beliau SAW. Dan ini sampai hari ini masih banyak dilakukan oleh para wanita. Makanya ada hadis khusus mengingatkan para wanita. Kata Nabi SAW, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu 'alaiha yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalu min qatiranin wa dir'un min jarabin." Seorang wanita yang meratapi mayit, kalau dia tidak bertobat sebelum mati, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan menggunakan pakaian dari ter dan baju kurung atau baju tameng dari penyakit kulis. Ancaman ini juga berlaku bagi kaum laki-laki tentunya. Tapi disebutkan wanita karena kebanyakan yang melakukan ini adalah wanita. Meratapi mayit, menangis dengan suara keras. Kalau ditambah lagi dengan ngomel-ngomel marah-marah, maka tentu lebih besar lagi dosanya. Jadi wasiatkan kepada istri kita, anak-anak perempuan kita, ibu kita, kalau kita mati, jangan diratapi kematian kita. Menangis boleh, tapi nggak usah keras-keras, nggak usah teriak-teriak, nggak usah histeris, apalagi marah-marah. Jadi Nabi SAW mengatakan ini kufur. Namun maknanya adalah kufur kecil. Akan tetapi kufur kecil bukan berarti dosanya kecil. Kufur kecil adalah dosa terbesar setelah kufur besar. Dan kufur kecil adalah pembuka pintu kepada kufur besar. Kalau sampai seseorang menentang takdir, maka itu adalah kufur besar. Karena beriman kepada takdir adalah termasuk rukun iman. Di sini ada satu faidah jemaah sekalian. Kenapa ulama mengatakan kufur di sini adalah kufur kecil? Karena dia datang dalam bentuk nakirah, yaitu menggunakan tanwin, tidak dengan alif lam. Kalau seandainya masuk alif lam, tanwinnya hilang menjadi al-kufru. Nah sekarang tanpa alif lam, sehingga dibaca kufrun dengan tanwin.
itu adalah isyarat dari bahasa Arab bahwa maknanya bukan kekufuran yang diketahui, yang dimaklumi. Maksudnya bukan kufur besar. Oleh karena itu, ini juga adalah alasan yang sangat kuat ulama yang berpendapat bahwa meninggalkan sholat adalah kufur besar. Karena ketika Nabi SAW berbicara tentang dosa meninggalkan sholat adalah kekufuran, itu menggunakan alif lam, kata ma'rifah. Beliau bersabda, bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus sholah. Antara seseorang dengan al-kufru dan asyirku, dua-duanya menggunakan alif lam, adalah meninggalkan sholat. Maka meninggalkan sholat termasuk kufur besar, bukan kufur kecil. Begitu pula Nabi SAW mengingatkan, termasuk tanda ketidaksabaran, bentuk ketidaksabaran ketika ditimpa musibah adalah menyakiti diri sendiri. Sering kita lihat kan, orang ditimpa musibah atau sedang marah karena satu musibah yang menimpanya, dia pun memukul sesuatu. Mukul kaca, jendela, bahkan mukul mobilnya sendiri. Dia menyakiti dirinya sendiri. Bahkan ada yang sampai bunuh diri, na'udzubillah. Begitu pula merobek-robek pakaiannya, merusak pakaiannya sendiri. Kata Nabi SAW, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bida'wal jahiliyah. Bukan bagian dari kami orang yang ketika ditimpa musibah menampar-nampar pipi, yaitu menyakiti dirinya sendiri, dan merobek-robek saku, merusak pakaiannya sendiri, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Dan di sini juga ada faidah, makna seruan jahiliyah itu lebih umum. Di antara bentuk seruan jahiliyah, sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ad-du'a bida'wal jahiliyah kad-du'a ilal qabail wal asabiyah. Seruan jahiliyah itu seperti, ini contoh di antara bentuk seruan jahiliyah, ajakan kepada kabilah-kabilah dan golongan. Maksudnya, ajakan untuk berbangga-bangga, bersikap fanatik terhadap bangsanya, negerinya, negaranya, tempat dia tinggal, sukunya, daerahnya, atau kepada organisasinya, golongannya, klubnya, yayasannya, apapun itu. Maka itu adalah jahiliyah. Jangankan itu jamaah sekalian, penamaan Muhajirin dan Ansar itu datang dari Allah. Tapi ketika itu digunakan untuk saling melindungi hanya sesama mereka saja, untuk memusuhi golongan yang lain, padahal mereka masih sama-sama muslim, maka itu menjadi jahiliyah. Jadi ada kesalahpahaman dua orang anak muda di masa Nabi SAW, berawal dari bercanda. Biasa anak muda, berawal dari bercanda, mereka akhirnya terjadi kesalahpahaman. Ternyata anak muda ini satunya dari Muhajirin, satunya dari Ansar. Maka yang Muhajirin mengatakan, ya lal Muhajirin,
Sedangkan yang Ansor mengatakan ya lal Ansor. Maksudnya mereka manggil kelompoknya untuk membela dirinya menghadapi saudaranya sesama muslim. Maka Nabi SAW mengatakan, Abida wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah kalian menyeru dengan seruan jahiliyah padahal aku masih di tengah-tengah kalian? Dicela oleh Rasulullah SAW dan disebut itu seruan jahiliyah. Padahal penamaan Muhajirin dan Ansor itu dari Al-Quran. Tapi ketika dibawa kepada makna yang salah untuk membela kelompok dan berhadap-hadapan dengan kelompok yang lain, padahal masih sama-sama muslim, maka itu jahiliyah. Itu adalah jahiliyah. Jadi misalkan kalau kita tinggal di satu negara, dan negara kita berperang dengan negara yang lain, dan negara yang lain itu muslim, dan kita ikut berperang, maka itu adalah jahiliyah. Beliau berikan contoh lain, wa mithluhu at-ta'assub ilal madzahib wat tawaif. Termasuk jahiliyah adalah fanatisme terhadap madhab-madhab dan kelompok-kelompok. Padahal ini madhab bagaikan sekolah jamaah sekalian. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali itu kan ilmu yang mereka pelajari dan mereka ajarkan. Tapi kalau seseorang sudah fanatik terhadap madhab, fanatik itu maksudnya dia anggap madhabnya saja yang benar. Kalau sudah madhabnya sudah pasti benar, kalau di luar madhabnya pasti salah. Maka ini adalah jahiliyah. Boleh saja bermadhab, tapi kalau pendapat madhabnya salah, jangan diamalkan. Ikuti madhab yang lain, yang lebih sesuai dengan dalil dalam permasalahan tertentu. Begitu pula wal masyaikh wa tafdili ba'dihim ala ba'din. Ta'assub kepada para guru dan lebih mengunggulkan gurunya dibandingkan yang lain. Yad'u ila dzalik wa yuwali alaihi wa yu'adi. Dia mengajak kepadanya dan dia membangun al-wala wal bara di atasnya. Jadi kalau sepengajian gurunya sama atau semadhab, maka dia menyenangi, mencintai mereka. Tapi kalau dari pengajian yang berbeda, padahal sama-sama ahlu sunnah, dari madhab yang berbeda, padahal sama-sama ahlu sunnah, maka dia pun memusuhi mereka. Maka ini adalah jahiliyah. Fakullu hadza min da'wa al-jahiliyah. Maka semua ini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah termasuk seruan jahiliyah. Jadi seruan untuk berpegang teguh dan bersikap fanatik yang tidak jahiliyah itu apa? Hanya satu, yaitu ajakan kepada Islam dan ajaran-ajaran Islam. Hanya satu itu saja yang pantas kita banggakan, yang pantas kita bersikap fanatik terhadapnya. Dan karena hanya itu saja kemuliaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Itulah kemuliaan manusia. Tidak ada kemuliaan manusia karena dia berasal dari bangsa tertentu, warga negara tertentu, dari madhab tertentu, tidak ada. Yang ada hanyalah karena Islam. Jadi berbangga-bangga dengan selain Islam adalah jahiliyah. Ini faidah tentang makna dakwal jahiliyah, seruan jahiliyah. Kita kembali kepada pembahasan kita. Syekh juga menerangkan tentang berbagai macam hikmah musibah.
termasuk hikmah yang terbesar adalah diampunkannya dosa-dosa kita. Jadi sudah dapat hidayah berdasarkan surat At-Taghabun ayat ke-11 yang kita bahas tadi. Ditambah lagi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena bisa jadi jemaah sekalian, musibah yang menimpa kita adalah hukuman yang Allah percepat. Dan itu lebih baik daripada ditunda di alam kubur. Atau di hari kebangkitan di padang mahsyar. Atau yang paling berbahaya di neraka. Jadi dihukum di dunia itu lebih baik dan itu lebih ringan daripada hukuman di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira, ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah menghendaki keburukan atas seseorang, maka Allah tunda azabnya karena dosa-dosa yang dia lakukan sampai Allah sempurnakan pembalasan terhadapnya di hari kiamat. Makanya jemaah sekalian, dulu para ulama salaf itu ada rasa khawatir jika sudah lama nggak ditimpa musibah. Ada rasa takut. Dan sebaliknya, ketika ditimpa musibah, mereka bukan sekedar bersabar, malah mereka bersyukur. Karena mudah-mudahan itu hukuman yang dipercepat, sehingga di hari kiamat kita nggak dihukum lagi. Dan hukuman di dunia jauh lebih mudah daripada hukuman di akhirat. Kemudian beliau menyebutkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, 3 faidah musibah yang sangat besar, yaitu faidah dalam agama kita. Yang pertama, dosa-dosa diampuni. Musibah adalah penyebab dosa-dosa diampuni. Tapi ingat jemaah sekalian, yang diampuni itu hanyalah selain kesyirikan dan kekufuran. Adapun kesyirikan dan kekufuran hanya Allah ampuni kalau pelakunya bertobat. Kalau pelakunya bertobat. Ini bahaya dosa kesyirikan dan kekufuran. Kalau dia nggak tobat, nggak akan diampuni. Selain kesyirikan dan kekufuran, mungkin diampuni dengan sebab musibah yang menimpa kita. Yang kedua, pahala sabar. Pahala sabar. Pahala sabar itu luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang-orang yang sabar tanpa terhitung. Yang ketiga, kita kembali kepada Allah, menghinakan diri kepadanya, memohon pertolongannya, dan berpaling dari makhluk. Jadi jangan ketika ditimpa musibah mengeluhnya kepada makhluk. Mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolonglah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kalau perlu tidak ada satupun yang tahu kita ditimpa musibah. Karena kita hakikatnya hanya butuh kepada Allah, tidak membutuhkan selainnya. Jadi ini ibadah. Inabah, kembali kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, menghinakan diri kita di hadapannya, dan berpaling dari makhluk. Ini ibadah yang sangat agung. Ini 3 manfaat musibah bagi agama kita. Dan ketahuilah jemaah sekalian, semakin besar musibah, maka pahalanya pun semakin besar. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamal jazaa ma'a idhamil bala."
Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya musibah. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan bahwasannya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah timpakan kepada mereka bala. Faman radiya falahur ridha, barang siapa yang ridho dengan takdir Allah itu, maka Allah pun meridhoinya. Wa man sakhita falahus sakhat, dan barang siapa yang marah, Allah pun marah kepadanya. Ini faidah yang lain. Musibah itu adalah tanda cinta. Dan kalau kita hadapi dengan kesabaran dan keridhaan, maka Allah pun ridho kepada kita. Dan ridho itu maknanya, kata Syekh, an yuslimal abdu amrahu ilallah wa yuhsinu dhan bihi wa yarghab fi thawabihi. Seorang hamba yang ketika dia ditimpa musibah, dia serahkan urusannya kepada Allah. Dia pasrah. Dia terima dengan lapang dada. Dan dia prasangka baik kepada Allah. Dan dia harapkan pahalanya. Jadi, ridho itu ada 3 bagian. Yang pertama, menerima takdir Allah. Yang kedua, prasangka baik kepada Allah. Yang ketiga, mengharap pahala. Adapun marah itu adalah kebalikan daripada ridho. Maka siapa yang ridho, Allah pun ridho kepadanya. Kalau Allah sudah ridho kepada seseorang, maka pasti Allah akan anugerahkan kepadanya kebaikan dunia dan akhirat. Seperti para sahabat Nabi SAW yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun barang siapa yang marah terhadap takdir Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Namun jemaah sekalian, masalah ridho ketika ditimpa musibah, ini ada perincian ulama. Beda antara meridhoi takdir perbuatan Allah dan meridhoi apa yang Allah takdirkan. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Yang pertama, meridhoi perbuatan Allah menakdirkan. Ini yang wajib. Yang kalau seseorang tidak ridho, Allah murka kepadanya. Yang kedua, ridho terhadap apa yang Allah takdirkan. Kalau takdir baik, ya itu sudah otomatis kita ridho. Sekarang yang kita bicarakan takdir buruk. Maka takdir buruk itu dalam 2 hal. Menimpa agama kita, menimpa dunia kita. Kalau kita tertimpa takdir buruk dalam agama kita, contoh kita terjerumus dalam dosa, maka perbuatan dosa itu takdir Allah atau bukan? Takdir Allah. Nggak ada satupun yang keluar dari takdir Allah. Tapi kita tidak boleh meridhoi dosa. Akan tetapi meridhoi perbuatan Allah menakdirkan wajib. Tapi meridhoi dosa tidak boleh, dilarang oleh Allah. Yang kita ridhoi adalah amal-amal ketaatan, bukan perbuatan dosa. Apabila takdir buruk itu menimpa dunia kita, katakanlah kita merugi dalam sebuah bisnis, maka perbuatan Allah menakdirkan itu wajib kita ridhoi. Tapi kerugian itu haruskah kita ridhoi? Maka hukumnya adalah sunnah. Meridhoi musibah yang menimpa kita, hukumnya tidak sampai wajib. Kenapa? Karena itu berat. Sehingga tidak sampai diwajibkan atas kita. Namun yang wajib adalah sabar. Makanya ulama menjelaskan, manusia menghadapi musibah ada 4 tingkatan. Yang pertama, orang yang marah, yang tidak sabar, maka dia berdosa.
Yang kedua, orang yang sabar. Ini tingkatan minimal yang diwajibkan. Yang ketiga, lebih tinggi lagi daripada sabar, yaitu dia ridho. Karena ridho itu berat, lebih berat daripada sabar. Yang ketiga, ada yang lebih tinggi lagi, yaitu bersyukur. Ini yang dilakukan para nabi dan rasul dan para ulama salaf dahulu. Kalau ditimpa musibah, mereka bukan sekedar sabar dan ridho, malah mereka bersyukur. Kenapa? Karena tahu di balik musibah ada berbagai macam kebaikan. Terakhir jemaah sekalian, Syekh menyebutkan dari hadis yang kita sebutkan di akhir tadi, yaitu hadis inna idzamal jaza ma'a idzamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bergantung pada besarnya musibah. Wa annallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan bahwasanya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan timpakan kepada mereka bala. Faman radiya falahu ridha, siapa yang ridho maka Allah pun ridho kepadanya. Wa man sakhita falahu sakhat, dan barang siapa yang marah, Allah pun marah kepadanya. Maka dari hadis ini kita bisa memetik 5 pelajaran. Pelajaran yang pertama, annal jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan jenis amalan. Karena kita ridho, Allah pun ridho. Kalau kita marah, Allah pun marah. Na'udzubillah. Maka al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Wa fihi itsbatur ridha minallahi subhanahu ala ma yaliqu bihi kasairi sifatihi. Pelajaran yang kedua, penetapan sifat ridho bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain. Karena manusia juga punya sifat ridho, tapi tentu tidak sama keridhaan Allah dan keridhaan manusia. Oleh karena itu, Syekh menegaskan keridhaan Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Wa fihi bayanul hikmah fi ijra'il masaib 'alal ibad. Dalam hadis ini juga terkandung penjelasan hikmah adanya musibah yang menimpa para hamba. Hikmahnya ada 3 dalam hadis ini. Pertama, dia dapatkan pahala sabar, makin besar musibahnya, makin besar pahalanya. Yang kedua, itu adalah tanda cinta Allah kepadanya, sehingga dia harus bersyukur. Yang ketiga, kalau dia ridho, Allah pun meridhoinya. Ini hikmah yang sangat besar. Wa fihi itsbatul qada wal qadar wa annal masaiba tajri bi qada'illahi wa qadarihi. Dalam hadis ini juga terkandung pelajaran penetapan keimanan terhadap qada dan qadar, dan bahwasanya semua musibah terjadi dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah. Jadi harus kita imani sebagaimana kebaikan-kebaikan itu takdir Allah, begitu pula keburukan. Apakah yang menimpa agama kita berupa dosa-dosa ataukah yang menimpa dunia kita? Maka semua itu adalah takdir Allah. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali itu takdir Allah. Wa fihi masyru'iyatus sabr 'alal masaib warruju' ila Allah wal i'timad 'alaihi wahdah fi kulli mulimmatin wa daf'i kulli makruh. Ini pelajaran yang sangat besar. Yang kelima, disyariatkannya bersabar menghadapi segala musibah dan kembali kepada Allah serta bergantung kepadanya yang satu saja dalam setiap menghadapi masalah yang genting atau menghilangkan satu hal yang kita tidak sukai. Ini yang seharusnya kita lakukan, bukan pergi ke dukun atau mencari kuburan-kuburan yang dianggap keramat, atau pergi ke satu tempat di pantai tertentu, di gunung tertentu yang diyakini di situ ada penguasa selain Allah yang maha mampu memberikan pertolongan.
kemudian mereka berdoa kepadanya, mempersembahkan sesajen untuknya, maka ini semuanya adalah syirik. Dan uniknya jemaah sekalian, orang-orang musyrik jahiliyah mengamalkan ini. Maksudnya, kalau ditimpa musibah, mereka tobat, kembali kepada Allah. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Tatkala mereka naik kapal, yaitu mereka takut tenggelam, maka mereka akan berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Mereka tinggalkan semua kesyirikan mereka. Namun, setelah Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Ketika ditimpa musibah, malah tambah berbuat syirik. Mereka melakukan perbuatan dosa-dosa syirik demi agar lepas dari musibah tersebut. Maka mereka lebih buruk daripada musyrikin jahiliyah. Inilah jemaah sekalian pembahasan tentang pentingnya sabar dalam keimanan dan akidah seorang muslim. Oleh karena itu, dalam setiap keadaan Allah menyuruh kita untuk bersabar sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Semoga bermanfaat. Mungkin ada tanya jawab, saya persilahkan. Seorang yang melanggar peraturan pemerintah, kemudian mendapat hukuman berupa denda, apakah itu termasuk musibah? Dan jika orang tersebut hendak membayar denda, apakah termasuk golongan yang tidak bersabar dalam menghadapi musibah tersebut? Jemaah sekalian, musibah itu mencakup semua hal yang buruk menimpa kita. Mencakup semua hal yang buruk menimpa kita. Termasuk orang yang melakukan pelanggaran, berarti dia melakukan hal yang buruk. Dan itu lebih buruk daripada musibah yang menimpa dunianya. Ini sekarang musibah menimpa agamanya. Karena melanggar peraturan pemerintah, itu pelanggaran terhadap syariat agama. Bukankah Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin dari kalangan kalian, para pemimpin kaum muslimin. Wajib taat. Selama aturan itu tidak bertentangan dengan syariat, wajib kita taat. Kalau kita melanggarnya, berarti kita berbuat dosa. Bukan sekedar melanggar aturan pemerintah, tapi melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu musibah. Ini musibah yang lebih besar daripada musibah kehilangan harta. Nah, ditambah lagi dia dapat musibah kehilangan harta, kena denda kan? Jadi lengkap sudah musibahnya. Musibah yang menimpa agamanya dan musibah yang menimpa dunianya. Jadi semua hal buruk yang menimpa kita itu adalah musibah. Apakah menimpa fisik kita, harta kita, hati kita yang membuat kita sedih, itu semuanya adalah musibah. Dan musibah terbesar adalah yang menimpa agama kita, yaitu perbuatan dosa yang kita lakukan. Itu musibah yang lebih besar. Makanya kalau ada orang yang ditimpa musibah, lalu dia tidak bersabar, maka ketidaksabarannya itu adalah musibah yang lebih besar daripada musibah yang menimpanya. Jadi, ini adalah satu musibah yang harus dihadapi dengan kesabaran. Nah, pertanyaannya, jika orang tersebut hendak membayar denda, apakah termasuk golongan yang tidak bersabar dalam menghadapi musibah? Justru kalau dia nggak bayar, dia menambah pelanggaran. Dia menambah pelanggaran. Dan ini termasuk kekhususan pemerintah.
dalam syariat boleh bagi pemerintah mengenakan denda uang atau menyita harta karena satu pelanggaran tertentu. Boleh. Tapi ini tidak dibolehkan bagi lembaga lainnya seperti sekolah, pondok pesantren. Ini nggak boleh. Nggak boleh murid-murid melakukan pelanggaran tertentu lalu dikenakan denda berupa uang. Itu nggak boleh. Ini kekhususan pemerintah. Ini dibolehkan. Berarti wajib dia membayar dendanya. Wajib dia membayar dendanya. Dan membayar denda berarti bagian dari ketaatan kepada pemerintah juga. Maka itu bagian dari kesabaran. Kalau dia nggak bayar, justru dia nggak sabar. Kecuali dia bayar menyogok polisi di jalan, nah itu nggak sabar itu. Jadi bayar denda yang resmi. Mengenai amalan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali per hari yang berpahala mendapatkan istana di surga, apakah dalilnya sahih? Kapan diamalkan pembacaan 10 kali itu? Sekaligus dibaca 10 kali, bolehkah sebelum tidur atau kapan? Hadisnya bersifat umum. Sebagian ulama mensahihkan hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man qara'a Qul huwallahu ahad asyra marratin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa membaca Qul huwallahu ahad, maksudnya sampai akhir surat sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis ini yang saya ketahui, dan hadis ini bersifat umum, tidak ada ketentuan kapan dibaca, tidak pula ada ketentuan harus per hari atau dianjurkan per hari. Berarti bisa baca kapan saja, tidak masalah. Namun makna hadis ini bukan sekedar membaca sebetulnya, tapi memahami makna apa yang kita baca dan menguatkan keimanan saat kita membacanya. Kita semakin yakin dengan apa yang dikabarkan di dalam surat itu. Kalau ada orang yang membaca surat ini, lalu ada agama lain merayakan hari lahir seseorang yang mereka yakini sebagai anak Allah, lalu dia ucapkan selamat, nggak ada gunanya dia baca surat ini. Surat ini dengan tegas mengatakan, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Masuk bulan Desember gak lama lagi, ada orang merayakan hari lahir seseorang yang mereka yakini anak Allah, lalu dia ucapkan selamat. Percuma dia baca surat ini, gak ada gunanya. Walau dia baca setiap hari 1000 kali, tapi amalannya dia menentang surat ini. Apakah banyak membeli buku atau kitab-kitab agama itu termasuk pemborosan? Terkadang buku-buku itu masih belum sempat dibaca atau dibahas dalam kajian. Saya khawatir itu termasuk mubazir dan kelak dimintai pertanggungjawabannya. Jawabannya tidak. Itu hal yang baik. Nggak harus kita beli buku, kita baca langsung selesaikan semuanya, tidak. Nggak apa-apa kita selesaikan satu persatu. Yang penting bukunya sudah ada, nggak repot lagi kita mencari. Ini pertama. Yang kedua, kita jadikan sebagai perpustakaan di rumah. Kan bukan hanya untuk kita. Untuk keluarga kita juga. Untuk tamu yang datang. Makanya bagus perpustakaan itu di ruang tamu sekaligus. Atau ruang yang mudah diakses dari ruang tamu. Itu juga dakwah. Bisa juga kita kasih hadiah. Bisa juga kita kasih hadiah. Kalau ada keluarga yang datang, tamu yang datang, kita kasih hadiah. Dan ini termasuk sebaik-baiknya warisan kita untuk anak-anak kita kelak. Ya, bisa jadi ada 1-2 buku yang mereka baca menjadi sebab mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi tidak mengapa. Belilah buku sebanyak-banyaknya, buku-buku para ulama ahli sunnati wal jamaah.
Dalam sebuah kajian tentang nafkah untuk keluarga, dikatakan bahwa jika mampu, kita wajib menafkahi anggota keluarga yang hidupnya miskin. Apa ini juga termasuk seorang wanita yang bersuami kaya, apa ia wajib menafkahi adiknya yang hidup miskin? Jangankan keluarga, tetangga pun wajib kita nafkahi. Tidak halal kita hidup berkecukupan, kita bisa makan, lalu ada tetangga kita hidup kelaparan. Kemarin ada berita ya, satu keluarga wafat karena kelaparan. Di mana itu? Kalideres kalau nggak salah ya. Mana orang Kalideres nih? Ini dosa besar bagi mereka. Jangankan keluarga, tetangga pun nggak ada hubungan keluarga. Semua muslim. Kalau kita mampu berikan bantuan. Dan bantuan yang terbaik kalau bersifat rutin. Sesuai kebutuhannya. Tidak sekali bantu saja, kemudian setelah itu dia masih menderita. Dan ini amalannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menafkahi sepupunya Mistah. Padahal sepupunya ini sempat terlibat dalam penyebaran berita dusta tentang Aisyah. Ketika itu Abu Bakar sempat marah besar dan bersumpah, stop, saya berikan nafkah kepada dia. Saking marahnya Abu Bakar. Tapi datang teguran dari Allah. Datang teguran dari Allah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Maka Abu Bakar memaafkan dan melanjutkan nafkahnya. Bayangkan jemaah sekalian, ini keluarga sudah dikasih kebaikan masih menyakiti. Tapi tetap Allah menyuruh Abu Bakar memaafkan dan melanjutkan nafkahnya. Tapi keluarganya juga bertobat, menyadari kesalahannya. Apa beda kesyirikan dan kekufuran? Kesyirikan itu maknanya adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Saya ulangi, kesyirikan itu adalah menyamakan selain Allah. Dan semua selain Allah adalah makhluk, nggak ada lagi yang lain. Dalam hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Nah pertanyaannya jemaah sekalian, kekhususan bagi Allah itu apa? Secara garis besarnya ada 3. Yang pertama, rububiyah. Contoh, syirik dalam rububiyah. Kalau seorang meyakini ada pencipta selain Allah, ada yang menguasai dan mengatur makhluk selain Allah, yang memberikan rizki, yang memberikan manfaat, menimpakan mudarat, yang menakdirkan segala sesuatu, termasuk orang yang percaya kepada jimat-jimat, bisa memberi pengaruh kepadanya, percaya kepada ada hari baik, hari buruk, maka ini syirik dalam rububiyah. Karena hanya Allah yang maha mampu melakukan itu. Itu adalah sifat Allah sebagai Rabb. Rububiyah itu dari kata Rabb. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah, yaitu dalam ibadah. Ketika seorang meyakini ada yang berhak disembah selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Atau ketika seseorang mempersembahkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah, seperti sholat, atau berdoa, atau menyembelih seekor hewan, atau ibadah-ibadah hati seperti tawakal, hati yang bergantung, kalau itu dia tujukan kepada selain Allah, maka itu syirik dalam uluhiyah atau dalam ibadah. Uluhiyah itu dari kata al-ilah. Al-ilah artinya Allah yang berhak disembah. Yang ketiga, syirik dalam al-asma' wa sifat. Contoh, mereka menamakan Allah dengan Bapa. Dan mereka sifatkan Allah dengan sifat makhluk punya anak. Ini syirik dalam nama dan sifat Allah.
Jadi syiriknya Nasrani ini bukan cuma sekedar karena menyembah Nabi Isa alaihissalam, masih banyak syirik mereka yang lain, termasuk dalam asma wa sifat. Atau sebaliknya, makhluk disifatkan dengan sifat Allah. Contohnya, percaya dukun. Dukun diyakini atau makhluk ada yang diyakini, walaupun dia disebut kiai, bahwa dia tahu perkara gaib. Mengetahui perkara gaib itu sifat Allah. Kalau kita yakini ada makhluk yang tahu perkara gaib, berarti kita telah samakan makhluk itu dengan Allah, maka itu syirik. Sedangkan kekufuran jamaah sekalian lebih luas daripada kesyirikan. Setiap kesyirikan yang kita bicarakan tadi adalah kekufuran. Tapi kekufuran tidak sebatas syirik. Contoh orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, walaupun dia nggak berbuat syirik, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Sama dengan orang yang berdoa kepada selain Allah. Hukumnya sama, sama-sama menjadi kafir. Atau menghina Al-Quran, atau menghina satu ajaran syariat, atau menghina Allah. Atau mendustakan, mengingkari satu syariat. Misalkan dia mengatakan jilbab nggak wajib, maka Islamnya batal. Dia bukan lagi seorang muslim atau muslimah. Atau dia mengatakan larangan khamar sudah nggak berlaku zaman sekarang, cuma di zaman dahulu. Atau nggak berlaku di daerah saya. Kenapa? Karena kearifan lokal di daerah saya, masyarakat suka bikin khamar. Maka Islamnya batal, walaupun dia nggak minum khamar. Atau dia mengatakan zina itu halal, dia halalkan yang haram, maka dia kafir. Dan ini juga sekaligus syirik. Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekafiran itu lebih luas, termasuk juga membenci syariat. Begitu pula mengolok-olok syariat. Ya. Jadi setiap kesyirikan adalah kekufuran, tapi tidak setiap kekufuran itu kesyirikan. Namun tingkatannya sama. Sama-sama membatalkan keislaman. Makanya Allah sebutkan orang-orang kafir dari dua golongan, musyrikin dan orang-orang ahlul kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Bagaimana dengan perkataan orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya? Benar atau salah? Jawabannya tergantung. Kalau batasnya kematian, betul. Kapan sabar? Sampai mati. Itu betul. Karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Dan sabar adalah ibadah. Jadi nggak ada batas kesabaran kecuali sampai kita meninggalkan dunia ini. Sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Betulkah baju yang baru dipakai lalu digantung itu dijadikan tempat hunian jin? Apakah dalil itu sahih? Saya tidak tahu dalilnya. Dan selama kita tidak mengetahui dalilnya, maka kita tidak boleh membangun satu keyakinan di atasnya. Keyakinan seorang muslim harus selalu berdasarkan dalil. Selama kita belum tahu dalilnya atau belum yakin hadisnya sahih atau tidak, maka tidak boleh ada keyakinan apapun berdasarkan hal itu. Namun secara umum, setan-setan dari kalangan jin akan selalu berusaha mengganggu kita dimanapun kita berada. Maka hendaklah kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah dengar dari kajian sunnah bahwa di zaman jahiliyah tidak ada wanita Arab yang berzina selain hanya para budak. Namun saya pernah dengar dari seseorang bahwa di zaman jahiliyah wanita-wanita Arab memasang bendera putih di rumah agar mereka dizinahi. Ini bertentangan dengan penyampaian dalam kajian. Apakah ini sahih? Yang
dinyatakan orang tersebut. Ini tidak bertentangan sebetulnya. Karena yang berzina itu adalah wanita-wanita yang rendahan. Sejak dahulu, wanita-wanita yang rendahan. Apakah dia dari kalangan budak ataupun bukan budak? Dan memang banyak wanita rendahan dari kalangan budak. Kenapa? Karena mereka nggak belajar, nggak mendapatkan pendidikan. Mereka diperbudak sehingga nggak tahu adab, nggak tahu sopan santun, nggak ngerti ilmu. Jadi ini nggak bertentangan. Bangsa Arab dahulu, meskipun di satu sisi mereka melakukan dosa-dosa besar seperti kesyirikan dan kekufuran, tapi di sisi lain mereka menjaga beberapa hal yang mulia. Karena itu dari sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Bangsa Arab itu kan keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ismail. Walaupun sudah terpaut waktu yang sangat lama, masih ada ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail yang mereka pertahankan. Termasuk menjaga kesucian diri para wanita. Menjaga kesucian diri para wanita. Jadi sehingga kalau dia berzina itu memang wanita yang tidak baik. Itu bukan wanita yang umum di masa tersebut. Bukan wanita yang umum di masa tersebut. Bahkan mereka pun masih memuliakan Ka'bah. Ya kan? Makanya Abraham mau menghancurkan Ka'bah. Karena Ka'bah itu mereka tahu ini peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dari syariat beliau. Maka orang-orang Arab walaupun mereka sudah kafir, mereka masih mewariskan beberapa sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk memuliakan Ka'bah. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.